Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tanaman penolak santet atau gangguan ilmu hitam jika ditanam di depan rumah Anda. Lantas tanaman apa sajakah itu? Tonton dan simak video ini hingga selesai agar informasi yang kami sajikan tidak gagal paham di memori pikiran Anda. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Keberadaan hal-hal gaib seperti ilmu hitam hingga makhluk halus adalah sesuatu yang dekat dan melekat dengan kehidupan manusia. Salah satu ilmu hitam yang paling populer di Indonesia adalah santet, yang bertujuan untuk menjelakai orang secara jarak jauh dengan bantuan makhluk halus atau benda gaib. Selain berdoa, ada beragam cara yang diyakini bisa menangkal santet hingga kehadiran makhluk halus yang mengganggu. Salah satunya adalah melalui tanaman. Bagi sebagian masyarakat Jawa, menanam tanaman penangkal ilmu hitam seperti santet, guna-guna, teluh, serta gangguan mistis lain masih dilakukan hingga sekarang. Tanaman yang ditanam di pekarangan atau halaman rumah bisa berfungsi sebagai penangkal energi negatif. Berikut beberapa tanaman yang dipercaya sebagai penangkal santet, ilmu hitam, guna-guna, dan energi negatif lainnya jika ditanam di depan rumah. Yang pertama adalah pring gading atau bambu kuning. Bambu kuning dengan warna yang mencolok dan postur yang anggun telah lama berakar budaya dan tradisi di banyak masyarakat Asia khususnya di Indonesia. Bambu kuning dikelilingi aura mistis yang memunculkan berbagai mitos dan legenda. Bambu kuning sering dianggap sebagai tanaman yang memiliki kekuatan gaib. Mitos ini berakar pada kepercayaan bahwa bambu kuning dapat berfungsi sebagai pagar gaib yang melindungi rumah dari energi negatif dan makhluk halus. Tanaman ini dipercaya memiliki aura yang kuat sehingga bisa menangkal pengaruh buruk dan membawa ketenangan bagi penghuni rumah. Dalam praktik tradisional, bambu kuning sering ditanam di sekitar rumah atau tempat yang dianggap sakral. Di beberapa daerah, bambu kuning dipercaya sebagai jimat yang membawa keberuntungan. Orang percaya jika memiliki bambu kuning di rumah atau tempat usaha dapat meningkatkan aliran energi positif yang pada gilirannya akan menarik keberuntungan dan kemakmuran. Mitos lain yang berkaitan dengan bambu kuning adalah kemampuannya untuk menangkal ular gaib. Bambu kuning dianggap memiliki kekuatan untuk mencegah ular gaib masuk ke dalam rumah yang sering dikaitkan dengan energi negatif. Oleh karena itu, bambu kuning sering ditemukan di dekat pintu masuk atau di sudut-sudut rumah di dalam pot. Akan tetapi, yang lebih banyak ditanam tepat di depan rumah sebagai bentuk perlindungan. Bambu kuning mampu mengusir roh jahat. Tanaman ini dipercaya memiliki energi yang dapat membersihkan ruangan dari energi negatif dan makhluk halus. Ada juga mitos yang menyatakan bahwa bambu kuning memiliki khasiat penyembuhan. Beberapa bagian dari bambu kuning digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Meski tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini, kepercayaan ini tetap hidup dalam beberapa komunitas. Meski diselimuti oleh berbagai macam mitos, bambu kuning ternyata punya khasiat yang luar biasa, diantaranya sebagai obat herbal. Bagian rebungnya diketahui memiliki kandungan yang dapat mengatasi kerusakan fungsi hati dan digunakan sebagai obat untuk penyakit kuning dan liver. Senyawa hidroksi bamsidaldehyde yang terdapat pada rebung bambu kuning memiliki sifat antitoksin hati yang berfungsi mengatasi penyakit liver atau hepatitis A. Lalu yang kedua adalah tebu ireng. Masyarakat Jawa percaya pohon tebu ireng dapat menangkal energi negatif sekaligus menangkal santet, sihir, ilmu hitam, guna-guna, dan gangguan makhluk halus. Sebagian orang menyebut tanaman ini dengan nama tebu wulung. Tebu ireng atau tebu wulung bukanlah tanaman tebu yang sering ditemukan di ladang, melainkan tebu yang tumbuh liar di hutan atau pegunungan. Tebu ireng umumnya berwarna gelap, biru gelap, merah tua, dan daunnya berwarna gelap. Tebu ireng juga dipercaya dapat membawa keberuntungan dan keselamatan bagi pemiliknya. Posisi terbaik menanam pohon tebu ireng adalah di halaman depan rumah. Cara menanam tebu ireng adalah dengan memotong batangnya menjadi beberapa bagian dan menancapkannya di tanah. Tebu ireng akan tumbuh dengan cepat dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga adalah daun kelor. Mitos tentang daun kelor begitu beragam, dari kemampuannya mengusir makhluk halus hingga dipercaya sebagai penawar segala penyakit. Kepercayaan ini telah tertanam kuat dalam budaya masyarakat terutama di beberapa daerah di Indonesia, sehingga tidak heran masih banyak masyarakat Jawa yang menanam kelor di depan rumah. Daun kelor dianggap memiliki kekuatan magis untuk mengusir makhluk halus atau roh jahat.
Penggunaan daun kelor dalam berbagai ritual adat bertujuan untuk membersihkan rumah atau tempat tertentu dari gangguan gaib. Daun kelor dipercaya mampu menangkal ilmu hitam dan sihir. Banyak orang yang menggantungkan daun kelor di pintu atau jendela rumah untuk melindungi diri dari pengaruh negatif dan serangan gaib. Dalam tradisi Jawa, daun kelor sering diletakkan di sekitar tempat tidur bayi yang baru lahir. Hal ini dipercaya dapat melindungi bayi dari gangguan roh jahat dan memberikan perlindungan spiritual selama masa rentan tersebut. Masyarakat Jawa juga meyakini bahwa daun kelor dapat digunakan untuk menetralkan racun, baik yang berasal dari gigitan hewan berbisa maupun dari makanan yang tercemar. Caranya adalah daun kelor ditumbuk dan dioleskan pada area yang terkena racun sebagai penangkalnya. Tidak hanya itu, ketika seseorang merasa bahwa mereka terkena pengaruh buruk atau santet, mereka akan mandi dengan air rebusan daun kelor. Mitos ini berakar pada keyakinan bahwa daun kelor memiliki kekuatan untuk membersihkan tubuh dan jiwa dari energi negatif. Di sisi lain, daun kelor juga sering digunakan dalam berbagai upacara adat untuk menghindari sial, misalnya sebelum memulai usaha atau perjalanan penting. Daun kelor dijadikan bagian dari ritual untuk memastikan keberuntungan dan kesuksesan. Kepercayaan lain adalah menggunakan daun ini dikala ada orang yang kerasukan setan dengan cara menyabat secara perlahan pada tubuh seseorang yang sedang dirasuki. Niscaya orang tersebut akan sadar. Lalu yang keempat adalah tanaman bidara. Saat malam hari, pohon bidara konon mengeluarkan energi positif yang berfungsi mengusir ilmu hitam. Masyarakat Jawa kuno percaya tanaman ini berguna untuk menangkal energi negatif dan gangguan mistis sekaligus pelindung rumah dari jin dan makhluk gaib yang berniat jahat. Lalu yang kelima adalah kecubung wulung. Tanaman ini memiliki daun berwarna hijau, lebar, berbulu serta sisi daun yang bergerigi. Warna bunganya beragam, mulai dari putih, hijau hingga warna kuning. Daun kecubung wulung bisa digunakan sebagai obat rematik, sakit pinggang, dan asam urat. Menurut orang Jawa, tanaman ini bisa digunakan sebagai tanaman tolak balak untuk santet, sihir, ilmu hitam, penangkal teluh hingga guna-guna, sehingga masih banyak yang menanam kecubung di pekarangan rumah. Mitos lain yang menarik adalah bijinya kerap menjadi campuran ramuan cinta kuno. Jika menyampurkan biji atau bubuk kecubung ke dalam makanan seseorang, dipercaya ia akan jatuh cinta kepada Anda. Lalu yang keenam adalah tanaman benglei. Benglei atau binglei adalah salah satu tanaman rempah-rempah. Rimpangnya dimanfaatkan sebagai bumbu dapur dan bahan pengobatan. Menanam tanaman ini di rumah dipercaya dapat memancarkan energi positif luar biasa. Hal tersebut dapat menangkal segala energi negatif yang masuk ke rumah. Tanaman benglei hampir mirip dengan tanaman jahe. Nenek moyang kita banyak menggunakan tanaman ini untuk mengusir dan mencegah setan atau energi negatif. Biasanya mereka sering menggunakan benglei pada bayi yang baru lahir agar bayi tersebut terlindungi dari energi negatif. Lalu yang ketujuh adalah bunga mawar merah. Tidak hanya menjadi simbol cinta, bunga ini juga memiliki manfaat untuk mencegah dan menangkal energi negatif seperti santet dan sihir. Bunga mawar merah memiliki kemampuan dapat menangkap energi negatif lalu menyalurkannya ke tanah. Bagi kalian yang ingin terhindar dari energi negatif, maka tanamlah bunga mawar merah ini di pekarangan rumah. Selain bentuknya yang indah, tanaman ini juga dapat mencegah energi negatif. Jika dilihat dari manfaatnya, wajar saja tanaman ini digemari banyak orang. Lalu yang kedelapan adalah kaktus. Tanaman yang sudah tidak asing lagi ini memiliki manfaat sama seperti halnya bunga mawar. Dapat menangkap energi negatif dan menetralisir serangan santet dan energi negatif lainnya. Tumbuhan yang biasa tumbuh di dataran gurun dan tidak rumit dalam perawatannya ini boleh dicoba ditanam di halaman rumah. Selain menangkal energi negatif, konon katanya dapat menarik energi rezeki. Itulah beberapa tanaman yang diyakini bisa menangkal berbagai serangan santet maupun ilmu hitam lainnya. Percaya atau tidaknya, tergantung dari keyakinan Anda masing-masing. Beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa adalah hal yang terpenting. Namun sebagai umat muslim, perlu kita ketahui bersama bahwa kebaikan dan keburukan yang terjadi adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.